Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi ila yaumiddini wa ba'du. Ayuhatullah min fasli athani ashar, kaif halukum? Alhamdulillah, hadal yawm naltaqi wa insyaallah sanuwasil darsana fi dars al-hadis wa ma zilna fi kitabis salah, yani min bab المواقيت ولدينا الآن يعني أمامنا الحديث الخامس من باب المواقيت إن شاء الله سنأخذها اليوم. وبالنسبة إلى الحديث يعني قبلها الحمد لله نأخذها ونشرحها، وإن شاء الله هذا اليوم سأبين لكم هذا الحديث. وهذا الحديث يعني حديث يبين لنا عن يعني أحوال النبي صلى الله عليه وسلم حين يعني شغله المشركون يعني في غزوة الخندق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخر صلاة العصر. طيب، وفي هذا الحديث منها يعني بعض الأحكام إن شاء الله سنأخذها. الأحكام ما يتعلق بتأخير الصلاة إلى نهاية الوقت. هل يجوز لنا أن نصلي بعد انتهاء من الوقت؟ مثلا يعني آخر لصلاة الصبح حتى طلوع الشمس، ولكن هل يجوز لنا أن نصلي بعد طلوع الشمس أو لا يجوز؟ إن شاء الله سنبين هذا اليوم. طيب، بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحديث الخامس. نعم، الحديث الخامس هذا حديث يعني روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. طيب أيها الطلاب، ركزوا معي جيدا أن هذا الحديث يبين لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شغله المشركون حتى يعني لا يصلي صلاة العصر في وقته أو خارج وقته. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقد دعا الله النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الشر لمن؟ للمشركين، بأن لهم نارا يعني ملأ قبورهم وبيوتهم نارا لأنهم شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. طيب، وما سبب ذلك؟ ننظر الآن ونبين الآن. طيب، dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda yaumul khandaq, ya, pada hari Khandaq. Maksudnya apa? Pada perang Khandaq. Kapan terjadinya perang Khandaq? Ya. Sedikit ya Anda ceritakan tentang perang Khandaq, tapi tidak akan terlalu panjang lebar, karena kan kalau misalkan menceritakan keseluruhan tentang perang Khandaq, maka ini akan menghabiskan waktu kita belajar hadis. Ya. Karena pembahasan kita hari ini adalah hadis ya, bukan sirah. Tapi Anda sampaikan sedikit tentang kapan terjadinya perang Khandaq ya, sekilas. Ya, perang Khandaq atau yang biasa juga disebut dengan Ghazwatul Ahzab, yaitu apa? Perang Ahzab.
perang persekutuan. Maksudnya apa? Ya, ketika perang Khandaq terjadi, pada waktu itu orang-orang Yahudi, ya, Bani Nadir, yang diusir oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Madinah disebabkan mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah. Ya, mereka memprovokasi orang-orang musyrik di kota Mekah. Ya, mereka tahu bahwasanya orang-orang musyrik Mekah itu tidak menyukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka apa? Memprovokasi mereka supaya apa? Supaya memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beberapa apa? Dengan beberapa jaminan tentunya ya, dengan beberapa janji yang akan mereka tunaikan ya kepada orang-orang musyrik. Pada waktu itu orang-orang musyrik Mekah bertanya kepada orang-orang Yahudi yang datang pada waktu itu, menurut kalian, ya, wahai umat yang paling pertama kali mendapatkan kitab, artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab kepada mereka, yaitu apa? Taurat, ya, pada orang-orang Yahudi. Apakah, ya, kata orang-orang musyrik itu, apakah menurut kalian agama kami itu lebih mulia daripada agama Muhammad atau sebaliknya? Maka orang-orang Yahudi mereka berkata, oh, tentu agama kalian itu lebih mulia daripada agamanya Muhammad. Ya. Maka setelah itu orang-orang musyrik, ya, mereka merasa tersanjung gitu ya. Padahal ya, kalau kita lihat sejarahnya, dahulu orang-orang Yahudi itu mereka juga memerangi orang-orang musyrik. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya apa? Orang-orang musyrik mereka beribadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beda halnya, beda ceritanya dengan apa? Dengan yang sekarang terjadi. Kenapa? Karena mereka memiliki satu tujuan, yaitu ingin apa? Ingin menghancurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Itu orang-orang Yahudi. Taib. Ya, perang Khandaq itu terjadi pada bulan Syawal 5 Hijriyah, ya. Bulan Syawal 5 Hijriyah. Nah, setelah itu, ya, setelah orang-orang musyrik mereka menyetujui akan memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya orang-orang musyrik Mekah mereka mengajak beberapa kabilah, ya, beberapa kabilah dari orang-orang musyrik yang berada di sekitaran Mekah, seperti apa? Bani Kinanah dan Tihamah, ya, yang mana mereka menyediakan 4.000 pasukan, 4.000 tentara, plus 300 pasukan berkuda dan 1.500 unta. Ya. Kemudian mereka dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ini diantaranya ya. Kemudian apa? Dari Bani Sulaim, atau juga bisa dikatakan Bani Salim. Ya, mereka menyiapkan 700 orang. Ya, dengan dipimpin oleh Sufyan bin Abi Syams. Kemudian ada dari Bani Asad yang dipimpin oleh Tolhah. Kemudian dari Bani Uyainah, ya, yang mana Bani Uyainah mereka menyiapkan 1.000 pasukan. Dan bani-bani yang lainnya dan kabilah-kabilah yang lainnya. Sehingga pada waktu itu jika kita jumlahkan ya jumlah pasukan yang dibawa oleh kaum Quraisy, kaum musyrik Quraisy dengan orang-orang Yahudi dan kabilah-kabilah lainnya itu sebanyak 10.000 orang. 10.000 pasukan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ya memiliki apa? Mata-mata gitu ya. Memiliki mata-mata. Untuk apa? Untuk mencari kabar-kabar tentang orang-orang yang akan menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu, ya, ada salah satu kabilah yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya di luar sana orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Yahudi bersama kabilah-kabilah yang lainnya mereka telah keluar dari
kandang-kandang mereka, mereka telah keluar dari kota-kota mereka bersiap untuk menyerang dengan jumlah pasukan 10.000 pasukan. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan dengan cara apa? Dengan cara bermusyawarah bersama para sahabat yang lainnya. Sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasyawirhum fil amr." Ya. Dan bermusyawarahlah bersama mereka di dalam sebuah urusan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, orang yang paling cerdas, orang yang paling hikmah gitu ya. Tapi tetap ya, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah dengan para sahabat yang lainnya. Kenapa? Karena bisa jadi gitu ya. Dari hasil musyawarah tersebut timbul usulan-usulan, kemudian keputusan-keputusan yang itu tidak diketahui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana keputusan tersebut adalah keputusan terbaik. Ya, seperti ya kita lihat nanti. Ya, di antaranya apa? Di antaranya adalah keputusan siapa? Salman Al-Farisi. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah dengan para sahabat berkumpul gitu ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang keadaan yang ada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada para sahabat bagaimana cara untuk menangani mereka, pasukan yang 10.000 yang akan menyerang kota Madinah. Yaitu bukan pasukan yang sedikit ya, tapi pasukan yang sangat banyak. Ya, kalau dibandingkan dengan pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, ketika bermusyawarah, tiba-tiba Salman Al-Farisi dia berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kunna fil Faris. Idza husyirna handakna alaina." Ya Rasulullah, dahulu gitu ya. Ketika aku berada di Persia, ya. Salman Al-Farisi, sebagaimana diketahui beliau adalah apa? Orang Persia, bukan orang Arab ya. Orang Furs. Yang dimana Salman Al-Farisi dahulunya adalah seorang budak. Seorang budak dari apa? Dari seorang Yahudi. Kemudian Salman Al-Farisi membebaskan dirinya, ya. Supaya apa? Supaya bisa tenang, supaya bisa bebas di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Salman Al-Farisi membebaskan dirinya sendiri, membayar kepada siapa? Kepada orang Yahudi, ya, kepada tuannya gitu ya. Nah, sehingga ketika Salman Al-Farisi ya ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perang Khandaq ini adalah perang yang pertama kali diikuti oleh Salman Al-Farisi, walaupun nanti tidak terjadi peperangan ya. Hanya lempar-lempar panah saja gitu ya. Tidak berkecamuk gitu perangnya. Taib. Nah, Salman Al-Farisi pada waktu itu berkata kepada Rasulullah, dahulu ketika aku berada di Furs, di Persia, kalau kita dikepung, kalau kita diserang, maka kita akan menggali khandak, yaitu parit. Nah, dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takjub dengan apa? Dengan ucapan Salman Al-Farisi, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyetujui usulan siapa? Usulan Salman Al-Farisi, sehingga digalilah Khandaq ya, parit di perbatasan kota Madinah dengan apa? Dengan orang-orang yang mereka akan menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Itu sedikit tentang perang Khandaq. Nah, ketika perang Khandaq itu terjadi, ya, orang-orang kafir Quraisy bersama pasukannya itu senantiasa mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, ya, beliau saking sibuknya menahan diri, saking sibuknya membela diri, melindungi para sahabat, begitupun dengan para sahabat yang lainnya, sehingga apa? Tiba-tiba matahari sudah terbenam.
Artinya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sadar bahwasanya matahari telah terbenam. Nah, ketika matahari terbenam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tadi ya apa? Mala Allah kuburahum wa buyutahum naro. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya, memenuhi kuburan-kuburan mereka dan rumah-rumah mereka dengan api. Kama syaghaluna an salatil wusta. Sebagaimana mereka menyibukkan kita dari salat wusta. Ya. Maksud di dalam salat wusta ini adalah salat apa? Salatul asri. Ya. Salat apa? Salat asar. Hatta ghabatis syamsu. Sampai apa? Matahari itu terbenam. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Ketika itu ya merasa apa? Ya. Merasa dirinya dilalaikan oleh mereka sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kejelekan kepada mereka. Dan ini apa? Tidak apa-apa ya. Boleh kita mendoakan kejelekan bagi orang yang apa? Yang menzalimi kita. Ya. Yang menzalimi kita. Ya, tapi sebaiknya apa? Ya, sebaiknya tetap kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebenarnya para ulama itu berbeda pendapat tentang maksud dari salatul wusta di sini. Apakah yang dimaksud dengan salatul wusta itu adalah salat asar atau yang lainnya? Ya. Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwasanya apa? Ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang maksud dari salatul wusta ini ada 17 qaul, 17 pendapat. Akan tetapi kata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, semua perkataan mereka itu apa? Tidak didasarkan dengan dalil. Dan yang benar itu hanya satu, yaitu pendapatnya siapa? Pendapatnya jumhur as-salaf. Ya. Jumhur as-salaf wal khalaf. Yang dimaksud dengan salatul wusta di situ adalah salat asar. Dan ini yang apa? Yang sahih. Taib. Lanjut ya. Wa fi lafdin li Muslim, dan di dalam lafaz Muslim, syaghaluna 'anis salat al-wusta. Mereka menyibukkan kita ya. Dari apa? Dari salat wusta, dari salat asar. Ay salatil asri. Tsumma shallaha bainal maghribi wal isya. Kemudian beliau ya sallallahu alaihi wasallam mengerjakan mengerjakan salat asar itu di antara maghrib dan isya. Berarti apa? Ya, sudah memasuki waktu maghrib. Dan tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat, ya. Salat asar walaupun apa? Itu sudah di luar waktunya. Taib. Kita lanjut dulu ya. Nanti ana berikan penjelasannya. Walahu an Abdillah bin Mas'udin qala. Dan juga dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, habasal musyrikuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang musyrik menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil asri. Dari apa? Dari melaksanakan salat asar. Hatta ihmarratis syamsu awis farrat. Sehingga apa? Matahari bercahaya kemerahan atau apa? Kuningan, gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna 'anis salatil wusta, ay salatil asri. Mereka menyibukkan kita ya. Dari apa? Dari waktu salat asar. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum naro. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi rongga-rongga badan mereka dengan api. Atau semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi rumah-rumah mereka dengan apa? Dengan api. Afwan. Wa mala Allahu ajwafum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengisi ajwaf mereka, itu rongga-rongga tubuh mereka dengan api. Wa kuburahum, dan juga apa? Dan juga kuburan-kuburan mereka. Afwan, bukan rumah ya. Dan juga kuburan-kuburan mereka. Au hasyallahu ajwafahum wa kuburahum naro. Ya, atau semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi rongga-rongga badan mereka dan kuburan-kuburan mereka dengan api. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merasa terzalimi sehingga apa? Beliau dilalaikan ya, tidak melaksanakan salat asar pada waktunya. Nah, maka ya,
Akan tetapi gitu ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap melaksanakan sholat asar. Ya. Nah, nanti kita ambil faidah ya dari hadis ini. Boleh atau tidaknya kita melaksanakan sholat di luar waktunya ketika memang itu sudah masuk waktu sholat yang lainnya. Taib. Taib. Anda bacakan terlebih dahulu syarah hadis ini. Ya, syaghala al-musyrikun an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu radhiyallahu anhu. Orang-orang musyrik mereka menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya radhiyallahu anhu bil murabatah wa hirasah al-Madinah wa anfusahum an salatil asri. Dengan cara apa? Dengan cara mereka itu harus menjaga diri mereka, ya. Harus bersiap-siap menjaga diri mereka dan juga kota Madinah, sehingga apa? Rasulullah dan para sahabat mereka apa dilalaikan dari salat asar. Hatta ghabati syams, sampai apa matahari sudah benar-benar tenggelam. Falam yusallihan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ya. Mereka belum melaksanakan salat asar illa ba'dal ghurub, kecuali apa? Itu setelah terbenamnya apa? Matahari. Fada'a alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, mendoakan keburukan bagi mereka, ayyam la'a butunahum wa buyutahum wa kuburahum nar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi perut-perut mereka, rumah-rumah mereka dan juga kuburan-kuburan mereka dengan api. Jazaa'an ma adzuhu wa sahbahu. Ya, sebagai balasan dari apa? Bentuk bentuk gangguan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabatnya. Wasyaghaluhum an salatil ashar, dan mereka apa? Menyibukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, ya, dari apa? Melaksanakan salat asar. Allati hi afdalus salawat, yang itu merupakan apa? Salat yang paling utama. Taib. Teman-teman santri kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang tadi sudah jelaskan sama Ana gitu ya. Ya, ini adalah apa? Adalah bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya. Sehingga melalaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam atau untuk melaksanakan salat asar, dikarenakan beliau harus benar-benar menjaga ya kota Madinah supaya orang-orang musyrik itu tidak masuk ke kota Madinah. Dan mereka juga harus menjaga diri mereka supaya apa? Selamat gitu ya. Tidak terbunuh di medan peperangan. Dan ini diperbolehkan gitu ya. Diperbolehkan bagi kita untuk mengakhirkan sholat. Ya. Ketika kita benar-benar ada dalam keadaan yang genting gitu ya. Contoh misalkan ketika kita menyelamatkan orang ya, di dalam bencana banjir misalkan. Kemudian kita disibukkan di dalam menyelamatkan nyawa-nyawa orang, sehingga apa? Ya. Waktu sholat itu sudah habis. Akan tetapi kita belum melaksanakan sholat tersebut. Maka boleh kita melaksanakan sholat tersebut ya pada waktu sholat yang lainnya. Waktu sholat setelahnya. Misalkan yang kita tinggalkan itu waktu sholat zuhur. Kita belum melaksanakan sholat zuhur dan sudah masuk ke waktu sholat asar. Maka boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat zuhur di waktu sholat asar. Ketika apa? Benar-benar kita ya dalam keadaan apa? Dalam keadaan sibuk menyelamatkan orang lain, dalam keadaan hirasah gitu ya. Menjaga diri, menjaga negara, menjaga kota dari gangguan orang. Maka itu diperbolehkan, silahkan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan masih ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan sholat tepat pada waktunya, maka itu lebih utama gitu ya. Daripada apa? Kita mengakhirkannya kepada waktu yang lain. Taib. Fawaidul hadis ya. Faidah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, al-waqtul mukhtar al-asri ma qabla isfirari syams. Ya. Waktu yang paling utama di dalam melaksanakan sholat asar yaitu sebelum matahari dia
menguning. Biasanya kalau matahari akan terbenam, dia suka apa? Suka ada cahaya yang itu berwarna kuning. Maka ya sebelum matahari menguning itu adalah waktu utama di dalam melaksanakan salat asar. Faidah yang kedua, al-muradu bis salatil wusta salat al-asr. Lama jaa fi sahihain an Ali qala kunna naraha al-fajr hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaum al-ahzab syaghaluna 'anis salatil wusta ay salat al-asr. Ya, yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat asar. Sebagaimana yang datang di dalam apa? Sahihain Bukhari dan Muslim dari Ali, dia berkata, "Kunna nara al-fajr." Kita ya melaksanakan salat fajar atau kita apa? Melihat fajar hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada yaumul ahzab gitu ya. Pada perang Ahzab, syaghaluna 'anis salatil wusta. Mereka menyibukkan kita dari melaksanakan salat wusta yaitu salat asar. Kemudian yang ketiga, jawazud du'a 'ala adh-dhalimi biqadri dzulmihi li'annahu qisas. Bolehnya kita mendoakan kejelekan kepada orang-orang yang zalim kepada kita, tapi itu harus sesuai dengan kezalimannya, gitu ya. Li'annahu qisas, karena itu merupakan qisas bagi mereka. Ya, jangan sampai gitu ya, kita didolimi, ditonjok sama orang, kemudian kita mendoakan kejelekannya berlebihan. Semoga engkau masuk neraka gitu ya, atau lain sebagainya. Ya, mungkin boleh kita mendoakan kejelekan, tapi disesuaikan dengan dengan kadar kezaliman dia kepada kita. Kemudian yang keempat, ini salah nulisnya. Jawazu ta'khiris salat an waqtiha li'adami tamakkun min adaiha. Bolehnya kita mengakhirkan salat dari waktunya karena ya kita tidak li'adami tamakkun itu kita tidak dalam keadaan santai kemudian bisa melaksanakan salat tersebut. Artinya apa? Kita disibukkan dengan hal-hal yang itu sifatnya daruri gitu ya. Harus kita laksanakan seperti tadi gitu ya. Kita menjaga diri dari musuh, kemudian kita membantu orang-orang yang terkena musibah sehingga kita melewatkan waktu salat dan kita boleh salat di waktu yang lainnya. Kemudian yang kelima, ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sangat memperhatikan waktu-waktu salat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau juga senantiasa menjaga dirinya ya, supaya tidak melewatkan waktu-waktu salat. Kemudian yang keenam, man dzuhila 'anis salati fi waqtiha yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang dia tersibukkan atau terlalaikan untuk melaksanakan salat pada waktunya, maka boleh dia melaksanakan salat tersebut ketika ketika dia ingat. Contoh misalkan ya. Contoh ketika datang waktu salat Isya. Ya, keadaan kita sedang benar-benar sibuk gitu ya, membantu orang yang terkena bencana sehingga larut malam, kemudian kita tertidur gitu ya. Sehingga masuk waktu fajar ya, sehingga masuk waktu subuh, maka boleh kita melaksanakan salat Isya pada waktu tersebut ya. Ketika kita mengingatnya, oh, saya belum salat Isya nih, maka boleh langsung kita melaksanakan salat pada waktu itu ya. Kemudian yang terakhir, masyru'nya qada'ul fawaid fi jamaah. Boleh juga atau disyariatkan juga kita mengqada salat-salat yang tertinggal gitu ya. Mengqada salat-salat yang tertinggal fi jamaah, di dalam jamaah atau bersama jamaah. Ya, boleh juga ya hal tersebut dilakukan. Taib, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu mungkin yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan hari ini.
Ya, mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menjaga salat kita, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam surganya. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.